Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya seperti biasa ya, jangan lupa teman-teman semuanya sebelum materi tuliskan doa terbaik ada di kolom komentar ya. Insya Allah tinggal mungkin lebih kurang 10 atau 9 hari lagi kita menjalankan puasa Ramadan. Gunakan kesempatan Ramadan ini sebagai kesempatan kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah. Nah, bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, doa kita insya Allah cepat dikabulkan sama Allah. Doa kita tuh makbul. Bulan ini bulan barokah, bulan penuh pengabulan. Nah, banyak-banyak berdoa teman-teman semuanya. Banyak berdoa. Tapi kuncinya ingat, ketika kita sudah berdoa itu jangan pikirkan lagi, lepaskan ke Allah. Jangan pikirkan kok lama ya, dari mana jalannya, apa bisa udah, jangan teman-teman semuanya. Lepaskan saja. Yang penting banyak-banyak berdoa. Nah, itu dia ya. Jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita membahas tentang sholawat, lagi-lagi tentang sholawat. Banyak yang tanya ke saya, Pak, kenapa ya kok saya nggak pernah dapat keajaiban, padahal saya ngamalkan sholawat. Sementara saya melihat di testimoni di YouTube itu mereka ngamalin sholawat kok dapat keajaiban ya. Saya kok nggak pernah dapat keajaiban ya. Pernah nggak yang ngalamin begitu? Melihat testimoni di YouTube rasanya gimana gitu, padahal kita tuh ngamalin juga. Apa sih yang beda? Apa cara kita ngamalinnya salah? Atau apa karena kita kurang khusyuk, apa karena kita, pokoknya banyak pertanyaan yang muncul dalam pikiran. Pernah nggak? Saya yakin pernah deh. Kenapa? Karena saya pernah ngalamin itu. Saya lihat testimoni di YouTube tuh mereka ngamalin sholawat Jibril, mengamalkan sholawat Sajdatul Nuku, dapat keajaiban, ATM-nya terisi sendiri, hutang dilunaskan, dibantu orang dan lain sebagainya. Sementara saya kok ngamalin kok enggak ya, nggak dapet. Apa yang salah? Saya pernah ngalamin gitu teman-teman semua. Nah, tapi ternyata ada rahasianya, ada rumusnya. Yang ini juga perjalanan saya, yang saya pelajari, saya introspeksi diri, saya belajar ke guru, tanya ke, baca buku, dengar kajian. Ternyata ada rumusnya teman-teman semua. Kalau kita ingin dapat keajaiban lewat wasilah sholawat, syaratnya satu sebenarnya. Apa itu? Syaratnya satu teman-temannya, gampang. Kalau kita mau dapat keajaiban lewat ngamalin sholat itu, apa syaratnya? Syaratnya adalah jangan dipikirkan. Itu teman-teman. Jadi rumus keajaiban itu jangan dipikirkan. Anda jangan fokus ngejar menunggu keajaiban, jangan deh. Kalau kita benar-benar mau mendapatkan keajaiban lewat ngamalin sholawat, jangan pikirkan keajaiban. Kenapa? Karena keajaiban itu bukan wilayah kita, bukan ranah kita, bukan urusan kita, dan kita nggak bakal mampu berpikir ke sana. Terus bagaimana supaya dapat keajaiban? Caranya sudah amalkan saja. Kan saya selalu bilang ya bahwa tugas kita itu bukan memikirkan kapan keajaiban datang, dari mana jalannya, kapan doa terkabul, bukan itu. Tugas kita itu adalah meyakini bahwa insya Allah ketika kita istiqomah mendawamkan sholawat, insya Allah kebaikan, keberkahan itu akan datang kepada diri kita. Kebaikan itu banyak bentuknya, bisa keajaiban, rezeki. Yang jelas teman-teman semuanya, orang yang istiqomah mendawamkan sholawat itu insya Allah hidupnya barokah, insya Allah hidupnya bahagia, insya Allah hidupnya itu bakal kaya. Terus kenapa ketika Anda atau kita mengamalkan sholawat kok nggak kaya-kaya? Itu dia, karena fokus Anda itu masih pada tujuan Anda ngamalin sholawat itu masih inginnya hutang lunas, inginnya hajat tercapai. Salahkah itu? Nggak salah teman-teman semuanya. Tapi dalam hal ini, secara pengalaman saya ya, dulu tuh saya ngamalin sholawat tuh gini deh, saya cerita ya. Dulu tuh saya ngamalin sholawat tuh sampai 10.000 lebih gitu ya. Tujuan saya tuh supaya dapat keajaiban, supaya hutangnya lunas, supaya hajat-hajat terkabul. Itu saya amalin tuh. Saya sholawat tuh tiap malam saya amalkan. Alhamdulillah tuh beberapa waktu perjalanan saya ngamalkan, alhamdulillah tuh keajaiban nggak saya dapatkan secara bentuk materi ya, secara materi. Kemudian rezeki ya biasa-biasa aja, tapi ada yang lebih istimewa teman-teman. Yang saya dapatkan itu ketenangan. Nah, makanya teman-teman semuanya, ketika kita berniat untuk mendawamkan sholawat, sudah niatkanlah sholawat untuk benar-benar kita supaya cinta makin dekat dengan Allah, makin taat, kemudian kita makin mencintai Rasulullah. Niatkanlah saja itu. Kalau perkara keajaiban, seperti saya katakan tadi, orang yang istiqomah mendawamkan sholawat, insya Allah hidupnya barokah. Insya Allah keajaiban, kemudahan, rezeki, termasuk utang lunas pasti akan dikabulkan sama Allah. Nah, sekarang yang jadi masalahnya, kalau selama ini Anda sudah ngamalkan sholawat belum ada keajaiban, bisa jadi Anda terlalu memikirkan keajaiban itu.
Jangan pikirkan keajaiban itu teman-teman semuanya. Saya bilang rumus keajaiban itu melepaskan sama dengan menerima. Menerima sama dengan keajaiban. Itu rumusnya. Nah banyak kok di video di channel saya ini, di Mahkota ini saya bahas tentang bagaimana dapat keajaiban dengan melepaskan. Kemudian bagaimana melepaskan hutang banyak. Anda bisa lihat ya. Tapi dalam hal ini, kalau Anda ingin meraih keajaiban lewat sholawat itu, caranya adalah jangan pikirkan keajaiban. Lepaskan saja. Percayakan semua sama Allah. Yakini, seperti saya katakan tadi, bahwa tugas kita adalah meyakini. Yakini dalam hati bahwa insya Allah ketika kita istiqomah beribadah kepada Allah, mengamalkan sholawat, istiqomah dalam mendawamkan sholawat, hidup kita insya Allah pasti barokah. Hidup kita pasti bahagia, hidup kita pasti kaya teman-teman semuanya. Karena itu sudah janjinya Allah. Siapa yang sholawat kepada Rasulullah sekali, maka Allah akan berikan 10 kebaikan, 10 keberkahan. Kalau kita salawatnya sampai 100-an kali, bahkan ribuan kali, sudah berapa kebaikan, sudah berapa keberkahan yang akan kita dapatkan. Nah masalahnya sekarang Anda tidak merasakan kebaikan itu, nggak merasakan keberkahan itu, karena fokus Anda itu hanya pada dunia-dunia. Jangan salah teman-teman semuanya, ketenangan hati itu sebenarnya keajaiban yang sangat luar biasa. Nah sebenarnya hidup ini itu yang paling penting kita capai, itulah ketenangan hidup, ketenangan batin. Banyak tuh orang-orang yang mampu tapi batinnya nggak tenang. Dia punya segalanya tapi batinnya nggak tenang. Nah, kita yang belum punya apa-apa tapi batin kita tenang, itu sebenarnya sudah keajaiban. Tapi saya yakin dan percaya ketika Anda memang benar-benar mengamalkan sholawat itu dengan rutin, istiqomah, saya yakin keajaiban itu pasti terjadi, cuman nggak merasakan itu. Anda maunya tuh keajaiban tuh bentuknya seperti yang diinginkan. Mau kita tuh misalnya sholawatin ATM, mau kita tuh ATM itu terisi sendiri. Kemudian kita sholawat supaya hutang kita lunas, misalnya hutang kita 30 juta atau 100 juta, terus kita dapat keajaiban jumlahnya dengan sesuai apa yang kita harapkan, dapat 100 juta kita bayar. Pokoknya selalu berpikir mungkin menekan-reka keajaiban. Karena saya dulu begitu teman-teman semuanya. Apa nanti dari sini ya, apa nanti begini ya. Saya dulu mengalaminya begitu. Tapi akhirnya saya merenung, akhirnya saya nggak mau pikirkan tuh keajaiban nanti seperti apa, dari mana, apa yang penting saya berusaha untuk bagaimana tiap hari itu mengistiqomahkan sholawat, mendawamkan, dan niat saya itu makin dekat sama Allah, dosa diampuni, kemudian makin mencintai Rasulullah, makin hari-hari itu dihabiskan waktu untuk bersolawat. Udah sana itu aja, saya nggak pikirkan tuh keajaiban dari mana apa. Iya ya udah, segala resiko kondisi apapun yang terjadi sudah saya hadapin saja. Yang penting saya meyakini bahwa insya Allah ketika kita mendawamkan sholawat, rajin bersolawat, insya Allah ditolong sama Allah. Hidup dimudahkan, rezeki dimudahkan, bahkan insya Allah hutang dilunaskan. Nah benar tuh teman-teman semuanya. Nah sekarang bandingannya, kalau Anda melihat testimoni di YouTube, mereka dapat keajaiban, Anda kok enggak, bisa jadi kita tetap baik sangka teman-teman semuanya. Bisa jadi mereka itu dosanya lebih sedikit daripada kita. Bisa jadi yakin mereka itu lebih full. Bisa jadi keikhlasan mereka dalam ngamalin sholawat itu lebih ikhlas dibanding dengan kita. Kita harus baik sangka. Makanya butuh introspeksi diri, butuh kita mengevaluasi diri. Jadi sebenarnya bukan amalannya yang salah. Kalau cara mengamalkan sholawat itu sederhana, nggak ada kok cara-cara yang lain-lain yang aneh-aneh, nggak ada. Yang penting cukup dibaca saja. Jumlahnya makin banyak ya makin bagus. Kalau dari guru-guru kita ada ngamalkan misalnya mengajarkan misalnya ngamalin sholawat Jibril itu 4.444 kali, ada yang 1.000 kali ngamalin sholawat Saridatul Nukut, ada yang 500 kali mengamalkan sholawat Munjiat. Monggo teman-teman semuanya. Menurut saya makin banyak tuh sholawat makin bagus, dan insya Allah makin kita banyak sholawat, insya Allah doa kita itu peluang-peluang doa kita itu cepat dikabulkan sama Allah. Itu teman-teman. Jadi kalau kita ingin dapat keajaiban dari ngamalin sholawat itu, dari wasilah sholawat itu, caranya jangan pikirkan keajaiban, amalkan saja. Jangan pikirkan nggak datang ya, apa iya sih, apa bisa. Jangan batasi semua itu dengan logika kita, dengan pikiran kita. Jangan teman-teman, nggak bakal mampu. Udah amalkan saja, rutinkan saja, nikmatin saja, hasilnya terserah Allah. Jangan pikirkan hasilnya. Hasil itu urusan Allah, bukan urusan kita. Makin kita banyak sholawat, insya Allah hati tenang, insya Allah rezeki dimudahkan, insya Allah semuanya dimudahkan. Rezeki dimudahkan, tenang hati kita, insya Allah solusi dibuka sama Allah. Buka hati teman-teman semua. Jangan batasi dengan pikiran kita. Kadang-kadang kita sendiri yang kita sudah berdoa sama Allah, kira-kira kita sudah ngajukan proposal sama Allah, tapi kita sendiri yang menghalangi. Pikiran kita yang membatasi itu, apa iya ya, dosaku masih banyak, apa mungkin dikabulkan ya doa aku begini, apa mungkin ya begini, Allah, apa mungkin, apa iya. Itu sebenarnya kesalahan kita, karena kita yang membatasi. Udah, jangan pikirin itu, kita semua manusia berdosa kok.
Gak ada manusia di dunia yang tanpa dosa. Semuanya itu gak ada manusia di dunia yang gak berdosa. Semuanya berdosa teman-teman semuanya. Nah tugas kita tuh jangan lihat masa lalu, lihat ke depan. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, sebesar apapun maksiat yang pernah kita lakukan, Allah tuh jauh lebih besar ampunannya teman-teman semua. Percaya deh, Allah tuh benar-benar maha pengampun. Selagi Allah masih memberikan kita kehidupan di dunia ini dan kita banyak-banyak minta ampun, benar-benar bertobat sama Allah, insya Allah diampuni sama Allah. Itu kuncinya teman-teman. Jadi tetap saja amalkan salawat, nikmatin saja dan jangan pikirkan hasilnya. Masalah keajaiban, percayakan sama Allah bahwa Allah tahu yang terbaik untuk diri kita. Allah tahu kapan memberikan keajaiban itu, Allah tahu kapan memberikan solusi itu, Allah tahu kapan melunasin hutang-hutang kita. Yang jelas Allah maha tahu segalanya. Tugas kita lakukan saja, amalkan saja, dan yakini bahwa Allah maha kuasa dan Allah bisa mengabulkan dan mewujudkan apa yang selama ini kita minta. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua saat ini yang sudah istiqomah mendawamkan sholawat. Amalkan terus, jangan putus asa, lakukan terus. Kalau hari ini belum merasakan keajaiban, percaya deh, insya Allah pasti Anda rasakan itu. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.